Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji kajian seputar an-nishwah, orgasme. Kajian ini juga berhubungan dengan bagaimana cara mengoptimalkan al-itharah, perangsangan, dan juga hukumnya mengulum, menjilat, memegang, dan mencium al-bidhr, klitoris, dan al-mahbal, misfi, fil fiqhil islami, dalam fikih keislaman. Bismillahirrahmanirrahim. Awalan, pertama kali, hunaka di sana, anwa'un adidatun, beberapa macam, minan nishwati, macamnya an-nishwah, orgasme. Ashharuha, yang paling masyhur, nau'ani, adalah dua macam. Wahuma, sedangkan ada pun dua macam. Satu, antariqil bidhri, antariqi, melalui cara, al-bidhri, klitoris. Ghaliban ma, biasanya, takunu, ada, an-nishwatu, orgasme. Au hazzatul jima'i, atau goncangannya al-jima'i. Dengan kata lain, ketika sedang mengalami yang namanya an-nishwah, orgasme, ala sathil jismi, nampak pada permukaannya tubuh. Jadi ketika sedang mengalami puncak kenikmatan dalam melakukan al-jima'a, itu nampak pada tubuh. Mithli syu'uri, seperti merasakan bil wakhzi, dengan tekanan, tusukan. Ala tuli jildiki, sepanjang kulitmu. Wa fi dimagiki, dan otakmu. Jadi ada sesuatu yang menusuk begitu. Kemudian yang kedua, antariqil mahbali, melalui cara al-mahbali misfi. Ghaliban ma, biasanya, takunu, ada, hazzatul jima'i, goncangan kenikmatannya al-jima'i, hadhihi a'maku, ini lebih mendalam fil jismi, pada tubuh. Wa yumkinu, dapat, bisuhulatin, dengan mudah, ayyash'ura, merasakannya, azawju, sang suami, annal jidrana, bahwasannya dinding al-mahbaliyata misfi, saufa tambudu, itu akan berdetak. Sang suami, ya khususnya sosisnya, ketika masuk pada dinding apemnya istri itu, dan istri mengalami an-nishwah, orgasme, ini terjadi getaran atau detakan seperti itu. Ada yang berkedut-kedut seperti itu. Kemudian untuk mengoptimalkan al-mahbal misfi dalam urusan al-itharah, perangsangan, maka ada beberapa tahapannya. Di antaranya adalah ad-dhaghtu, tekanan ala a'lal mahbali, pada bagian atasnya al-mahbali misfi. Hunaka, di sana, mantiqatun, wilayah, a'lal bidhri, di atasnya al-bidhri, klitoris. Inda manabiti sya'ril anati, di sisi manabiti, tempat tumbuhnya, sya'ril anati, rambut atau bulu, al-anati, kemaluan. Tu'addu, dianggap, wilayah ini dianggap, muthiratan, sesuatu yang memberikan muthirah, perangsangan, lil ghayati, pada puncak, lil mar'ati, untuk istri. Wa yumkinu, dapat, muda'abatuha, mencumbunya, bidhaghati 'alaiha, dengan menekannya. Ditekan dengan apa? Bibatinil kaffi, dengan tapak tangan. Bisuratin da'iriyatin, dengan bentuk memutar, melingkar. Li ziyadati istimta'il mar'ati, yang semua itu tujuannya li ziyadati, untuk meningkatkan istimta'i, menikmatinya, al-mar'ati, istri, khasatan, khususnya, ma'alam sil bidhri, seiring dengan hal itu, dengan menyentuh al-bidhri, klitoris, khilala dhalika, di sela-sela melakukan itu. Apakah harus dengan tapak tangan? Tidak, bisa juga dengan sosis atau singkongnya suami. Kemudian yang selanjutnya adalah mengoptimalkan al-bidhr, klitoris, atau al-bidhr, kacangnya apa? Muda'abatul bidhri, muda'abatu, mencumbu al-bidhri, klitoris, kacangnya apa? Minad dakhili, dari dalam. Hadhihi tariqatu, adapun cara ini, tu'addu, dianggap, al-muthla, yang paling utama, fi muda'abatin, dalam percumbuan, kathirah, yang banyak, minas sayyidati, dari para kaum istri. Artinya dianggap
percumbuan al-muthla yang paling utama ketika dititikkan pada al-bidhr, kacangnya. Raghma annaha, meskipun sebenarnya laisat syahiratan, hal itu tidak masyhur. Mithla ghairiha, seperti yang lainnya. Wa fiha, dan di situ yuda'ibu mencumbu az-zawju suami, al-bidhra pada al-bidhra klitoris, lakin tetapi minad dakhili dari dalam, bistikhdami ahadi asabi'ihi, dengan menggunakan salah satu jemarinya. Tapi kalau istri kalian masih bikr, perawan, ini tidak dianjurkan. Wa dzalika, adapun hal itu, ba'da istimrarin, setelah keberlangsungan, minad dakhili dari dalam, tusahilu memudahkan al-wusula sampai, limantiqati pada wilayah G-spot, akthar lebih dahsyat, lebih besar, min amaliyatil ilaji daripada proses al-ilaji penetrasi al-adiyati yang biasa. Wallati, sesuatu yahtaju membutuhkan az-zawju suami, fiha pada hal itu, lil wusuli agar sampai ila tilkal mantiqati pada wilayah itu, listikhdami awda'in muayyanatin untuk menggunakan beberapa posisi muayyanatin tertentu, gaya-gaya tertentu. Mithli wujudi zawjati, seperti keberadaannya istri, fil a'la di atas, awid duji atau dogi. Ad-duji ini posisinya sama seperti istri ruku atau sujud begitu. Percumbuan yang dilakukan melalui kacangnya apem ini, jika terus dilakukan, ini nanti bisa mudah nyampe pada mantiqati jisput, wilayah jisput. Dan ini lebih dahsyat daripada proses langsung memasukkan sosis. Dan ini juga dibutuhkan oleh suami agar ia sampai pada wilayah itu, untuk menggunakan beberapa gaya-gaya muayyanah tertentu. Ya seperti tadi itu, ada ad-duji atau az-zawjah fil a'la, az-zawjah istri fil a'la di atas. Bagaimana terkait dengan hukum-hukumnya? Misalnya seorang suami ini mengulum apem istrinya atau sang istri mengulum sosis suaminya. Waqala, dan berkata al-Fannani asy-Syafi'i yang bernisbat pada madhab Syafi'i, yajuzu boleh li zauji bagi suami, kullu tamattu'in setiap perbuatan yang mengandung kenikmatan, minha dari istri, bima siwa halaqati duburiha, selain lingkaran duburiha duburnya, walau bimasi, meskipun dengan menghisap bidriha klitorisnya. Waqala, dan berkata Al-Murdawi Al-Hambali, Syekh Al-Murdawi Al-Hambali fil Insaf, dalam kitab Al-Insaf, qala berkata Al-Qadi fil Jami', dalam kitab Al-Jami', yajuzu boleh taqbilu mengecup farji al-mar'ati istri, qabla al-jima'i, sebelum melakukan al-jima'i. Wa yukrahu, dan dimakruhkan, ba'dahu, setelahnya melakukan al-jima'i, walaha, dan bagi sang istri, lamsuhu, menyentuhnya, wa taqbiluhu, mengecupnya, bisyahwatin, dengan syahwah. Wa jazama, menetapkan, bihi, dengan pendapat, fir ri'ayati, dalam kitab ri'ayah. Siapa yang menetapkan? Ya pengarang kitab ar-ri'ayah. Wa tabi'ahu, dan pengarang kitab al-furu' juga mengikuti pandangan ini, fil furu'i, dalam kitab al-furu'. Wa sarraha, dan juga menjelaskan, bihi, dengan pendapat ini, Ibnu Aqil. Faham ya? Semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Untuk kajian yang lain bisa disimak pada playlist channel Ma'had At-Tamimi. Di situ ada banyak playlist. Ada kajian kitab Asrarul Jima, kemudian Qurratul Uyun dan Fathul Izara. Semoga bermanfaat.